Lihat nggak mukanya, dia jenuh, bosan. Padahal ada Four of Cups tuh penuh standing still ya, dia malah ngeliatnya kemana-mana, jenuh kan. Five of Wands, persaingan, konflik, entah itu dengan orang sekitar atau dalam diri masing-masing, dalam diri kita ya. Karena konflik itu atau argumentasi, kompetisi, saingan seperti itu. Tapi ini juga bisa dibilang kolaborasi sih ya. Kalau menurut gue, opini gue ya, Five of Wands itu bisa konflik itu memang perlu, entah itu terhadap di luar dan di dalam, itu memang perlu. Kenapa? Karena kita diminta untuk lebih kritis terhadap diri kita sendiri dan juga sekitar ya, untuk berkomunikasi. Karena konflik itu atau argumen atau diskusi ya, itu jadi kita cara ngeliatnya gini, kita harus bisa menghadapi suatu konflik itu entah di dalam diri kita atau di luar, untuk bisa mencapai suatu progres, suatu kejelasan yang memang bisa menghasilkan benefit buat diri kita sendiri dan orang sekitar. Jadi diskusi atau konflik ini memang kadang harus terjadi, bukan? Ya nggak, gitu. Walaupun kamu jenuh dengan konflik, artinya konflik itu belum kelar kan, gitu. Konflik itu belum kelar, makanya kamu kecewa. Dan mungkin ini terjadi dalam rumah tangga, karena ada komitmen di sini, atau di pekerjaan juga bisa, ya. Kalau saran gue sih, kalau lu udah nggak sanggup, entah itu di kerjaan, di mana kamu kerja, entah kamu di rumah, gue sih cabut. Kalau gue di sini ya justice lagi, ya. Artinya kita diminta untuk menjadi yang seimbang, entah di dalam diri kita, entah di dalam diri kita masing-masing, entah itu dengan sekitar kita. Kita diminta menjadi harmonis. Karena justice ini yang dia bukannya karena udah balance, enggak. Dia justru mencari keadilan, dia mencari keseimbangan. Dan tahu nggak di bawahnya adalah Four of Wands. Ini masalah rumah, properti, keluarga. Maaf itu yang ganggu tuh lagi ngechat soalnya. Sorry ya. Terus gue pengen tahu juga ini Queen of Swords. Sorry, sedikit kepo. Ouch. Mau nggak tapi nggak usah kali ya. Seven of Coins, Page of Swords, kartunya kamu, Knight of Wands, Strength, Strength. Oke. Nah, si Queen of Swords ini, ya, entah ini si Queen of Swords ini atau kamu, ya, yang jadi outcome-nya itu diklarifikasi dengan Seven of Coins. Seven of Coins itu dalam masa penantian sesuatu itu menghasilkan. Dalam masa penantian yang kamu udah mulai gini, kamu nabung. Setelah berapa tahun kamu nunggu bunganya terkumpul berapa gitu. Masa penantian buahnya itu mature atau sudah matang atau belum gitu. Hasilnya apa, resultnya apa gitu. Itu Seven of Coins. Tapi yang jelas coins itu material ya. Ini tentang material. Kamu lagi menanti sesuatu yang berbau material. Investment kamu ya, bisa jadi kan udah berhasil atau belum gitu. Bisnis kamu. Terus Page of Swords. Page of Swords itu Page itu biasanya message ya, komunikasi atau bisa juga bisa juga sebagai student ya, sebagai pelajar yang ingin mempelajari sesuatu lebih dalam lagi. Dan ini juga bisa dibilang
spying card tuh suka mata-matain atau ya stalking lah gitu kan. Maksudnya dia ingin mempelajari lebih dalam sesuatu hal, dia mata-matain gitu. Terus bukan maksudnya stalking sih, maksudnya dia ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu hal, makanya di Google atau dia lihat melalui sosial media gitu. Terus Knight of Wands, ini kartunya Sagittarius nih, ya kan? Jadi memang kamu nongol di situ. Entah kamu lagi suka dimata-matain atau kamu suka mata-matain si Queen of Swords, ya kan? Hanya kamu yang tahu. Oke? Sekarang gue mau kita tarik ini ya, Oracle card untuk petunjuk dan nasihat dari semesta apa sih buat kamu? Karena kamu keluar di sini, artinya ini semua tentang diri kamu sendiri ya, tentang beginning, tentang appearance kamu, tentang diri kamu sendiri, tentang apa identitas kamu sendiri, bagaimana kamu menghadapi hidup. Golden opportunity, bello. Yemanya. Okay. Bisa baca nggak? I hope you can. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Pintu-pintu terbuka lebar untuk kalian sekarang. Pintu-pintu important doors, jadi penting dan terbuka lebar untuk kalian. Ambil kesempatan itu, ambillah jalan, take it, just take it. Golden opportunity. What do you expect for, right? What are you waiting for, right? Oke, sekarang gue pengen bacain tentang planet retrogrades di bulan Mei ini sampai Desember ya. Apa dampaknya buat Sagittarius secara general di chartnya kalian ya. Dan ini general ya, bisa lebih pasnya hanya untuk rising, moon dan sun sign, oke? Oke, such semua yang retrograde, planet yang retrograde artinya kita diminta menelaah lagi, merevisi lagi, merevaluasi semua nilai-nilai atau masalah-masalah yang bikin kita ganjel yang di sini sekarang. Untuk nanti biar kedepannya bisa lebih enteng dan kita bisa lebih memahami lebih punya pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah, suatu kondisi, suatu situasi ya, supaya kedepannya lebih kita bisa lebih mapan gitu. Kebetulan saat Venus ini yang retrograde adalah sekarang Venus, Saturn sama Jupiter. Venus tentang Venus itu tentang relationship ya. Venus tentang relationship, partnership, entah itu bisnis, entah itu pacar ya. Terus asmara gitu maksud gue. Maaf ya bahasanya. Terus kalau Saturn itu lebih ke tentang material world ya, tentang duniawi ya, masalah duniawian, bagaimana kita supaya lebih stabil, mapan dan punya struktur yang jelas untuk long term purpose gitu, in the long run gitu, untuk lebih berdampak lebih panjang, jangka panjang. Dan Jupiter itu planet keberuntungan, itu planet kamu planet keberuntungan, wisdom ya, sama perkembangan mind, body, and soul gitu, perkembangan, pertumbuhan physically juga ya, termasuk soulnya juga. Jadi Venus itu retrograde di Gemini, artinya itu di daerah relationship, marriage, kontrak,
business partners. Remember about the golden opportunity? Yay, right? Business partnership dan mungkin juga relationship ya, yang kamu harus lihat lagi di situ gimana supaya bisa punya kemapanan dan stabilitas yang jelas. Terus dan Venus retrograde sampai tanggal 21 Juni. Oke. Biasanya kita dibelai sama hal-hal yang penuh ilusi. Jadi tapi Venus itu juga beauty dan money ya. Emang kamu di sini dibilangnya walk through it ya, ambil. Tapi dengan Venus retrograde, gue tidak menyarankan untuk ambil keputusan untuk kontrak-kontrak yang itu, apalagi untuk money dan beauty ya. Nunggu aja begitu Venus sudah direct. Venus direct itu semua aslinya, realnya, nyatanya, faktanya lebih jelas dibanding di saat Venus lagi retrograde. Kita biasa dikasih ilusi-ilusi gitu. Nanti setelah direct baru keluar semua tuh yang asli-aslinya. Jadi mendingan ditahan dulu, apalagi untuk beauty ya kan. Kalau mau kasih plastik ntar aja dulu banyak. Grounded also with your money. Tahan-tahan kamu shopping. Terus untuk Jupiter itu retrograde di Capricorn, yang mana adalah di finance kamu, finance, kerjaan ya, bagaimana dan nilai-nilai kamu, self worthiness ya, your values, material possession, itu semua Jupiter lagi retrograde di daerah situ. Oke. Jadi kalian diminta untuk merevaluasi ya, semua yang kamu punya, materi-materi yang kamu punya, material-material, bahkan nilai-nilai yang kamu pegang sampai detik ini gitu. Apakah mereka masih valid, berguna untuk jangka ke depannya gitu. Karena Saturn itu lagi retrograde di 3, di rumah komunikasi, persepsi, dan higher learning. Saturn itu kita diminta untuk membiasakan diri untuk disiplin diri, bahkan untuk menguasai keuangan pun ya, keuangan dan habit dalam bekerja, menggunakan waktu itu kan juga value ya. How you value yourself itu juga kita diminta untuk mendisiplin diri dan melihat segala sesuatunya dengan jauh lebih ke depan, dampaknya seperti apa. Makanya ada kemapanan dan stabilitas dengan struktur yang jelas dan kuat. Oke? Kalau ingin tahu, gue juga sebenarnya ada ini masalah South Nodes dan North Nodes ya. Ini baru bergeser dari Capricorn, akses Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini. Which baru geser akhir Februari kemarin. Nah sekarang itu polar axis itu sampai tahun 2023, yang mana itu menjelaskan dari kita yang lama seperti apa menuju ke our future self itu seperti apa, dan itu kenanya di fokus mana buat kamu Sage. Itu bisa kamu kontak lewat personal ya. Makasih udah mau nonton, dan kalau suka like-nya jangan lupa plus subscribe. Oke? Bye.